baik. Siang Mbak. Siang juga Mbak. Ya, dengan Mbak siapa ya? Nama saya Vivi Ellen, bisa dipanggil Vivi atau Ellen juga boleh. Mbak Vivi ya. Mbak Vivi ini dari mana? Saya dari Banyumas Mbak. Oh, dari Banyumas. Oke. Kesini sama siapa Mbak? Saya kesini sendiri. Sendiri. Tahu tempat ini dari siapa? Saya direkomendasikan dari teman saya Mbak. Oh, direkomendasikan temen ya. Oke, baik. Jadi Mbak Vivi itu kesini mau cerita tentang apa? Saya mau cerita soal pacar saya Mbak. Oke, tentang pacar ya. Iya. Tapi sebelum Mbak Vivi cerita, kayaknya kita kenalan dulu ya. Boleh. Jadi nama saya itu Nahfa Okta Marcella. Saya di sini sebagai konselor. Saya memang sudah punya klinik ini itu sudah 3 tahun yang lalu gitu ya Mbak. Lama ya Mbak. Alhamdulillah lumayan gitu. Nah terus di sini nanti Mbak Vivi terserah mau manggil saya Mbak atau mau panggil saya nama saya, itu nggak Sayang apa-apa. boleh nggak? Aduh, manggil saya. Saya udah punya suami Mbak. Oh, udah punya suami. Iya. Orang mana Mbak? Deket kok orang Oh. sini. Iya, itu tetangga. Iya. Oke, jadi terserah ya nanti Mbak Vivi mau panggil saya Nafa atau saya manggil saya Mbak, nggak apa-apa gitu. Terserah Mbak Vivi, senyamannya Mbak Vivi aja gitu ya. Iya. Nah, di sini itu Mbak Vivi nggak usah khawatir untuk rahasianya itu terbongkar atau rahasianya itu bocor ke temen Mbak Vivi gitu. Nggak usah khawatir karena kami di sini tuh punya asas kerahasiaan. Jadi sudah pasti aman gitu ya Mbak. Nah, untuk nanti sesi konseling kita akan berlangsung selama 15 sampai 20 menit. Nanti kalau misalkan saya sudah melewati waktu konseling itu, Mbak Vivi bisa mengingatkan saya ya. Baik Mbak. Tuh, ingatkan saya aja kalau misalkan waktunya udah habis gitu ya. Oke, tadi Mbak Vivi itu di awal berbicara soal pacar gitu ya. Iya. Nah, silahkan bisa dimulai ceritanya, itu pacar yang seperti apa atau pacarnya itu gimana? Gini Mbak, jadi saya kan baru punya pacar orang suku Batak asli. Nah, katanya kan kalau suku Batak itu terkenal keras kan Mbak. Ya, itulah yang saya alami selama ini ketika pacar saya bicara. Kadangkala saya itu tersinggung, soalnya kan saya suku Jawa asli ya Mbak. Jadi terkesan katanya kan suku Jawa lemah lembut gitu, sama ketemu sama suku Batak kaget gitulah. Terus itu gimana Mbak? Oke, jadi Mbak Vivi itu punya pacar dan pacarnya itu orang Batak asli gitu ya. Sedangkan Mbak Vivi itu suku Jawa asli. Betul. Oke. Yang satunya itu orang Batak, yang satunya itu orang Jawa. Kemudian tadi Mbak Vivi mengatakan bahwa orang Batak itu memang lebih dominan kasar gitu ya. Bukan Keras kasar sih Mbak, gitu. bicaranya keras. Oh, bicaranya keras gitu Iya. ya. Oke, jadi lebih dominan berbicaranya keras gitu ya. Iya, Sedangkan betul. Mbak Vivi sendiri itu tadi mengatakan bahwa suku Jawa itu lemah lembut gitu ya. Jadi memang sangat bertolak belakang ya kalau misalnya kita Betul. lihat dari situ gitu ya. Oke, Mbak Vivi selama ini berkomunikasi dengan pacar itu lewat apa? Entah itu memang ketemu langsung atau bagaimana? Lebih dominan ke itu sih Mbak, kayak telepon gitu. Kalau ketemu langsung jarang, soalnya dia kan juga kerja kan, jarang ada waktu gitu. Oh gitu. Jadi memang lewat telepon gitu ya. Dan Mbak Vivi merasa tersinggung kalau misalkan pacar Mbak itu lagi ngomong bahasanya itu keras gitu ya. Iya. Nah, selama ini yang Mbak lakuin apa kalau misalkan pacar Mbak itu lagi ngomongnya memang seperti itu? Ya kalau waktu itu aku lebih dominan diem kan. Kadangkala juga ya aku ngomong secara langsung juga gitu. Terus ketika Mbak Vivi memberikan respon tersebut, pacar Mbak Vivi itu seperti pacar Mbak Vivi itu bagaimana gitu? Kalau pas saya bilang secara langsung,
ya dia minta maaf gitu, soalnya kan dia ngertiin kalau aku suku Jawa. Oke, 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 oke. Jadi memang di sini apa ya? Ada perbedaan budaya ya yang cukup signifikan gitu ya. Nah, yang perlu kalian lakuin itu ya sebenarnya lebih ke sama-sama saling mengerti gitu ya. Saling mengerti bahwa antara suku yang kalian punya itu memang berbeda gitu ya. Tapi dengan perbedaan suku itu memang apa ya, jangan saran saya sih jangan dijadikan sebagai apa ya, hal yang cukup mengganggu di hubungan Mbak sama pacarnya, karena kalau karena semua itu kan nanti kita berproses ya gitu, pasti kan nanti perlu adanya adaptasi gitu kan, walaupun memang pacarannya udah berapa lama Mbak? Belum lama sih, sekitar ya 5 bulan lah. Oh 5 bulan, oke. Ya mungkin karena pacarannya juga baru 5 bulan ya Mbak ya, mungkin masih perlu adaptasi juga ya, namanya adaptasi kan memang perlu proses yang cukup panjang ya. Apalagi kan ini memang menganut dari suku juga kan ya gitu. Suku kan itu memang udah kebiasaan dari kecil ya, jadi pastinya perlu penerimaan yang cukup panjang gitu ya. Untuk saran saya ya mungkin nantinya Mbak sama pasangan Mbak itu lebih ke ya itu lebih mengerti lagi gitu, bahwa memiliki pasangan yang berbeda gitu ya, dari segi bahasanya, kemudian nada bicaranya gitu, lebih mengerti aja, saling memahami, terus sama-sama saling beradaptasi gitu ya. Terus juga ini Mbak, mungkin karena jarak juga ya, yang jarang mempertemukan Mbak dengan pasangan gitu ya, jadi dari situ cukup cukup berpengaruh juga sih Mbak, dalam artian ketika kalian itu beradaptasi gitu. Mungkin lebih gampangnya kalau misalkan memang sering ketemu ya, jadi kan kita bisa tahu bagaimana sifat ya aslinya gimana mungkin ya Mbak. Iya seperti itu. Kemudian juga bisa tahu juga, oh ini memang ngomongnya tuh pakai nada tinggi, tapi kan sambil tersenyum atau dengan mimik muka yang seperti apa gitu. Kalau misalnya ketemu kan kita lebih paham gitu ya, walaupun itu dengan nada tinggi. Tapi kalau misalkan lewat telepon, kemudian lewat chat, kadang juga kita kan salah paham ya kalau misalkan pakai caps lock atau gimana gitu kan ya. Gitu. Nah, contoh yang membuat Mbak Vivi tersinggung itu yang seperti apa? Ya kan biasanya dia tanya kan lagi di mana gitu kan, saya jawab lagi di sini sama ini gitu, terus kadang-kala kok nggak izin dulu gitu. Ya mungkin di sana ya emang marah sih ya kan, karena saya nggak izin dulu perginya. Tapi gimana ya kalau pergi kan kadang nggak mikir ke situ kan ya Mbak. Pergi ya udah pergilah, ngapain gitu. Oke. Jadi kadang mungkin dia itu tanya gitu ya, mungkin dia itu dengan bahasa yang memang biasa gitu ya, flat gitu ya nadanya, tapi kan dengan dia yang seperti itu kita menangkapnya yang salah gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya, jadi kadang salah nangkep gitu ya. Ya itu sih Mbak, mungkin dari Mbak Vivi sendiri perlu adaptasi lagi, kemudian perlu memahami lagi bagaimana pasangannya Mbak gitu kan ya. Terus dari pacar Mbak sendiri juga ya seperti itu, harus sama-sama saling paham gitu, saling ngertiin kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa beradaptasi seperti itu ya nanti kedepannya mungkin akan cukup ada kendala di situ kayak gitu. Tapi sejauh ini yang Mbak Vivi rasain itu bagaimana dengan hubungan ini?
Ya bahagia-bahagia aja sih Mbak, soalnya mungkin masih baru juga kan ya, belum ada setahun gitu. Belum kayak konfliknya itu belum terlalu lah. Gitu. Tapi dengan nada dia yang tinggi kayak gitu, Mbak Vivi itu apa ya, cukup selain merasa tersinggung itu, apakah ada hal lain yang Mbak Vivi rasakan gitu? Nggak ada sih. Oh, nggak Kalian ada. cuma tersinggung. Oh gitu. Tapi Mbak Vivi itu ketika merasa tersinggung itu kan tadi kan diem gitu ya. Nah itu berapa lama Mbak Vivi ketika seperti itu? Nggak lama sih, soalnya kalau saya diem kan sana langsung tanya, kamu kenapa gitu. Oh gitu ya. Intinya kalau misalkan udah kayak gitu langsung luluh lagi ya. Oke. Oke. Berapa menit ya? Betul. Nah, terus kalau misalkan Mbak Vivi itu apa ya, merasakan seperti itu, tadi kan yang Mbak Vivi bilang kan emang nggak berlangsung lama gitu ya. Ya itu cukup baik sih menurut saya, karena nggak berlarut-larut untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Oke. Ada yang perlu Mbak Vivi ungkapin lagi? Sepertinya cukup Mbak. Oke, kalau misalkan cukup, tadi berarti kalau misalkan saya menyimpulkan ya, Mbak Vivi itu memiliki pacar yang berbeda suku dengan Mbak ya. Iya. Dia itu suku Batak, kemudian Mbak Vivi itu suku Jawa gitu. Nah, kemudian kalian itu agak sulit beradaptasi ketika nada bicaranya itu berbeda gitu ya. Mbak Vivi yang cenderung lemah lembut, kemudian si pacarnya itu nadanya tinggi gitu ya. Ya. Kita sebut aja seperti itu, nadanya tinggi ya. Kemudian Mbak Vivi itu sering merasa tersinggung dengan hal tersebut gitu ya. Nah ya mungkin itu tadi ya saran saya. Yang pertama, Mbak Vivi itu mungkin coba kita saling kenalin lagi gitu ya, saling mengenal pacar Mbak Vivi, kemudian Mbak Vivi juga pacar Mbak Vivi juga mengenali Mbak Vivi kayak gitu. Coba saling mengenal dulu, mumpung masih belum terlalu lama hubungannya ya. Jadi kan kita bisa masih saling mengenal satu sama lain gitu kan. Nah, kemudian Mbak Vivi juga coba saling saling memahami lagi kayak gitu untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Oke. Yang Mbak Vivi rasakan setelah bercerita dengan saya itu apa? Rasanya lebih tenang juga, kayak udah happy sih, nggak ada beban gitu Mbak. Gitu. Udah nggak ada beban lagi ya. Oke. Kalau seperti itu, apakah bisa dicukupkan untuk sesi konselingnya, atau Mbak Vivi ada yang mau dibicarakan lagi? Mungkin sudah cukup Mbak. Oh, sudah cukup. Oke, kalau misalkan Mbak Vivi merasa sudah cukup untuk sesi konselingnya, saya cukup sampai di sini ya Mbak. Semoga Mbak dan pacar selalu langgeng. Amin. Kemudian masalah-masalahnya juga cepat terselesaikan gitu ya. Ya, semoga kedepannya dipermudah gitu ya Mbak. Oke, mungkin seperti itu. Banyak salah saya mohon maaf. Saya dari awal sampai akhir. Kalau misalkan Mbak Vivi memerlukan saya lagi, bisa datang ke sini lagi atau bisa menghubungi saya gitu aja Mbak. Baik, Mbak. Oke. Ya, silakan kalau Mbak Vivi mau melanjutkan aktivitasnya. Yaudah ya Mbak, makasih ya. Ya.